Jadi buat teman-teman Harum bisa dipertimbangkan untuk swing. Untuk bagaimana selanjutnya silakan teman-teman analisa sendiri. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada oke. Ini lumayan banyak. Ini ada dari Gebi Prasetyo, Ci, ini apakah udah sektor rotation ke properti dan konstruksi, kemudian saham energi jadi banyak yang turun? Bisa seperti call energi bukannya biasanya seperti call energi bukannya menarik di akhir tahun ya? Ada dua pertanyaannya, Ci. Apakah sudah sektor rotation, dan call apakah menarik di akhir tahun? Kalau sektor rotasi kelihatannya memang pasar kita ini kalau kita perhatiin ya cepet banget pindahnya dalam waktu singkat, tahu-tahu kita lagi enak-enak di kayak kemarin yang sebelum harga oil turun, lagi enak-enak semuanya talking about energi, sektor energi karena minyaknya masih naik, China kelihatannya ada kenaikan demand, tiba-tiba begitu data US-nya keluar, harga oilnya turun, langsung semua pindah ke consumer, hiding di consumer stock, ngumpet di consumer stock, makanya langsung beberapa saham kayak MAPA retailers termasuk juga sempat jadi incaran, kemudian Unilever juga sempat naik, ICBP emang cepet banget gitu berubahnya. Kalau kita lihat kalau lihat dari rotasi sektor yang di Bloomberg sih, kalau yang weekly propertinya masih di weakening, tapi kalau daily memang propertinya udah masuk improving. Kalau improving itu biasa calon manggung, calon nanti dia akan muter ke leading itu dia lagi di puncak karir ya, cerita lagi di puncak harganya untuk ditradingin. Ya properti itu hari ini ada beberapa company udah mengeluarkan data-data penjualan housingnya rata-rata lumayan. Kayak Sumarekon third Q pre-salesnya itu ada naik 51% Q1Q di atas kuartal sebelumnya. Jadi penjualannya bagus walaupun secara 9 months pre-salesnya itu masih di bawah target. Jadi Sumarekon udah mengeluarkan angka penjualannya. Kemudian ada juga CTRA yang juga hari ini udah publish data-data penjualannya, rata-rata ya oke lah gitu. Cuman nggak ada surprise yang bikin tuh kayaknya ini akan terbang tinggi. Tapi memang karena kemarin sektor konstruksi itu seperti Jasa Marga kan memang ada berita Jasa Marga naik, Meta juga ada berita mau akuisisi jalan tol lewat kita, Meta akses sama adik-adik kan memang ada kolaborasi di IKN. Jadi tiga itu naik, Jasa Marga naik, PTPP memang juga ada berita udah keluar dari PKPU. Jadi kalau konstruksi jalan biasanya akan disusul nggak lama lagi properti pada jalan juga. Nah, properti kayak CTRA kan hari ini naik 2%, tapi untuk sampai aku bilang sampai naik kencang banget kayaknya belum. Ya mungkin untuk trading lah. Kalau lagi sektor lagi nggak main, beli biasa Sumarekon di sekitar 575 itu biasa it's a good price. Untuk beli CTRA biasa sekitar 1030, 1035 good buy. Hari ini juga CTRA naiknya lumayan. Tapi untuk manggung yang jauh banget kayaknya rasa aku belum deh. Karena belum ada katalis yang kayak misal suku bunga dipotong, jadi itu kan benar-benar stronger catalyst ya. Kalau cuman data-data pre-sales juga nggak ada yang surprising gitu loh. Mungkin cuman kayak short term perputaran kayak sektor yang pendek aja gitu karena udah jenuh, komoditasnya kayak lagi jenuh, minyaknya lagi nggak kemana-mana. Terus untuk consumer, kalau gimana consumer mau kencang banget, kalau misalnya harga komoditas tinggi, karena komoditas tinggi biasanya soft commodity naik, soft commodity misalnya gandum segala macam naik, ICBP-nya jadi orang nggak berani masuk. Nah, berarti kan sektor consumer nggak terlalu bergerak, pindahlah ke konstruksi yang memang ada berita konstruksi jalan, properti jalan. Jadi memang pendek aja gitu perputaran sektor yang rotasi yang untuk sesaat. Sama tadi ada apa sektor satu lagi yang ditanya? Satu lagi biasanya seperti call energi Oh, bukan menarik ya di akhir tahun.
Oh iya, memang udah mulai masuk musim dingin, udah juga mulai stock up. Itu kol juga udah mulai naik. Cuman kalau misalnya minyaknya terkoreksi, kolnya juga ngikut gitu loh. Memang cepet sekali. Aku bilang sih memang kol ini udah boleh dipantau ya. Jadi tapi tetap ngikutin, kita perhatikan kalau pagi itu harga minyak atau sore deh, biasa sekitar after lunch aku suka liatin harga minyak. Oh, harga minyak kecenderungannya apakah merah atau hijau. Kalau misalnya merah, ya lebih baik kalau kita punya barang-barang yang uh, kayak punya kol, misalnya aku punya Adaro, terus aku lihat hari ini sore, wah ini harga brandnya turun nih. Lebih baik kalau udah profit aku buang dulu. Karena kalau dia misalnya merah, malamnya kan kecenderungan kalau nggak ada berita apa-apa masih terus merah, batu bara suka ngikut gitu loh. Nah besok buka suka dapetnya di bawah. Jadi mungkin kalau misalnya mau hold, kalau kamu punya modalnya murah itu oke, tapi kalau misalnya harganya di kisaran segini mungkin trading dulu ya, karena memang pasar ini sangat volatile banget. Tapi ada yang menarik dari kayak batu bara seperti Adaro karena dia cenderung membagikan dividen rutin interim itu sekitar akhir tahun. Jadi itu bisa menjadi katalis. Biasa sekitar di bawah 28 sih aku suka beli sih. Tapi kalau misalnya naik kencang aku suka jualan. Oke, terjawab ya kawan Visto. Ci, ini banyak banget di kolom komentar masih nanyain brand, dan itu nanya brand resistennya berapa. Mungkin sekali lagi bisa kali Ci Be- dikasih tahu untuk saham be- baru IPO kita belum bisa lihat iya, ya Ci. ini barang baru IPO ini masih susah dibaca secara teknikal karena memang belum ada istilahnya belum ada indikator yang bisa kita pakai sih. Jadi takutnya nanti nggak bisa akurat gitu. Aku bilang sih mendingan kita tunggu tunggu aja dulu pergerakan brand selanjutnya. Toh kita juga misalnya boleh beli juga kita gimana belinya juga ya bisa sih kalau tunggu araknya kebuka ya, cuman kan udah 142%, mungkin kita pantau dulu teknikalnya belum begitu bisa kita pakai, nanti takutnya kurang tepat lah ya, masih baru 4 hari gitu. Jangan sampai malah FOMO ya Ci ya, gara-gara FOMO nanti Ya benar nggak benar, jual juga jangan ya. FOMO. Oke, Karena udah naik banyak. Oke, terjawab ya kawan Visto. Jadi untuk brand kita sudah close dulu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari, sebentar. Ini mungkin cukup banyak juga ditanya. Dari Yeti Dotano, Goto, Kak, boleh dibahas? Oke, Goto Goto tadi pagi aku udah ini post berita deh. Goto itu ada private placement. Jadi private placement-nya itu harganya sebenarnya di atas sih. Cuman karena ada additional saham beredar lagi, berarti kan dia kan nambah nambah modal tanpa hak memesan terlebih dahulu atau private placement. Jadi itu barangnya tambah banyak. Terus ditambah juga nggak ada katalis uh, yang sangat kuat untuk mendorong Goto itu kembali naik, di mana secara teknikal dia juga nggak bagus, secara fundamental juga kayaknya belum ada yang gimana sih yang kayak oh aku harus beli Goto nih kayak barang akan naik, belum ada gitu loh. Sedangkan Goto ini problemnya dari dulu itu menurut aku selalu di sellernya itu bisa keluar entah kapan aja berapa aja dan tanpa kita tahu. Jadi kita misalnya beli nih semua udah bagus, misalnya oh ada katalis dari penutupan dari e-commerce punya toko online, tapi cuma sentimen sesaat, nanti tiba-tiba ada seller lagi, tekanan jual itu yang nggak kelar-kelar, karena memang Goto ini kan startup, jadi startup itu pasti kan banyak pemegang-pemegang saham lama yang masuk sebelum company ini listing, jadi mereka punya modal itu pasti kan udah bisa mereka tarik keluar, karena umumnya yang beli saham startup atau invest di startup itu kan banyak kayak venture capital. Venture capital tuh nggak peduli itu company yang dibeli itu nanti akan bagus kah in the future, mereka tujuannya investasi mereka bisa exit, mereka harus jual gitu loh. Jadi problemnya cuma satu, yaitu
sellernya yang kita nggak bisa hitung dan kita nggak tahu kapan dia berhenti jualan. Jadi ya belum ada yang bisa membuat kita tuh pede lah kita beli saham ini, dimana harganya udah 71 kan. Kalau 71 kan kita juga takut nanti, waduh nih kalau lanjut terus ntar gocap, gimana kita exit. Hari ini tutup 73, tadi 71 tapi tutupnya 73. Dan sellernya itu masih kita lihat ya, kalau lihat ya dari tiap hari isinya merah terus. Kalau misalnya ada saham lain yang lebih berprospek, ya kenapa harus kita beli Goto yang istilahnya masih dilanda tekanan jual. Mungkin kita cari dulu yang lain. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ci, dari mungkin tadi udah bahas brand, sekarang bahas induknya nih, ada bahas BRPT, Ci. Iya, BRPT sebenarnya aku bilang sih menarik ya, karena si owner kan sempat ngeborong si Barito itu di harga rata-rata 1154. Sekarang harga Barito berapa sih? Nah, 1135 gitu loh. Jadi Pak Prayogo itu beli waktu sekitar tanggal 5 sampai 6 September itu dengan modal 1154. Sedangkan penutupan hari ini adalah 1135. Jadi udah di bawah harganya Pak Prayogo beli gitu loh. Sedangkan sebenarnya untuk Baristo sendiri nggak ada berita yang negatif kecuali listingnya anak usahanya dia. Memang kecenderungan kalau misalnya anaknya listing, induknya suka ditinggalin gitu loh. Sering orang tuh lebih fokus untuk beli anaknya dulu. Tapi kalau misalnya anaknya harganya udah tinggi, valuasinya udah mahal, mungkin orang akan lihat, oh ini induknya ketinggian. Seperti halnya terjadi pada Medco. Medco kan kemarin juga sempat lama diem atau nggak, harganya nggak naik, sedangkan amannya kan naik terus. Begitu amannya udah tinggi, memang waktu itu harga minyak udah naik sih. Orang mulai lihat, oh ini dia mempunyai berapa persen kepemilikan di saham aman, akhirannya orang akhirnya membeli juga. Mungkin nanti kalau misalnya brandnya terus menanjak, nggak nutup kemungkinan Barito juga berpotensi untuk rebound nih. Karena memang turunnya ini sebenarnya nggak ada strong reason untuk jualan, cuma memang ada beberapa emiten yang beberapa broker yang profit taking aja sih. Beritanya juga masih oke, malah bisnis petrochemical Barito Pacific itu mengoperasikan pabrik napcat cracker terbesar di berencana dia masih mau menggandakan fasilitasnya itu, jadi dia mau naikin kapasitas sampai 2 kali lipat. Oke, berarti kalau sebenarnya dari sentimennya cukup baik ya, Ci ya. Hanya memang mungkin banyak yang profit taking dan tadi mungkin lebih melirik si anaknya ini ya. Iya, kelihatannya ada yang switching. Oke. Kita ke berikutnya nih, Ci. Boleh bahas BBKP, Ci, dari Alimudin BDS _. Oke, BBKP sebenarnya adalah satu saham yang paling aku kurang begitu suka ya. Soalnya ini problem BBKP kalau buat saya adalah saham beredar yang sangat banyak. Jadi mau naik dikit aja susah gitu loh. Walaupun sekarang udah dipegang mungkin sama Korea ya, tapi nggak ada yang sama gitu loh. Apa sih saya harus beli BBKP, kenapa gitu? Apakah akan ada story merger akuisisi? Nggak ada. Misalnya laporan keuangannya masih merah juga walaupun kerugiannya itu berkurang. Jadi kayak apa ya? Ya kemarin sempat ada rumor bahwa International Finance Corporation itu mau ngincer, mau ada investor baru, tapi si IFC itu bisa apa? Apa yang akan diberi ke BBKP ini? Jadi menurut aku sih kurang menarik sih untuk saat ini, walaupun ya harganya murah 86 perak, tapi kalau kita lihat secara teknikal juga sahamnya turun terus gitu. Kalau misalnya sahamnya masih downtrend kayak gini kan kita mungkin cari saham yang lebih, ya kalau misalnya aku sih lebih suka beli saham yang uptrend lah ya, atau minimal sideways masih oke, karena kita berharap entar ada rebound. Tapi kalau misalnya sahamnya downtrend begini, apa yang bisa kita
harapkan. Misalnya kita mau nyimpen lama, sedang pasarnya kayak begini gitu loh, nggak jelas, tiba-tiba naik turun, ntar turun, wah tiba-tiba ada turun terus. Sekarang kan kita punya ARB kan udah dilepas, jadi kan kita ada kekhawatiran juga kalau misalnya ada yang jualan dalam jumlah banyak karena dia beli kemudian dia harus entah itu harus jualan dengan alasan apapun, ya kita agak khawatir aja. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Bang, aku masih lebih suka kayak BRIS itu masih aku consider karena BRIS itu kan salah satu bank syariah yang terbesar juga. Uh, tapi kalau untuk yang tadi untuk BBKP, aku nggak ngelihat ada sesuatu yang bisa membuat harga saham ini naik kencang gitu loh. Jadi mendingan cari yang lain.